Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 mugia sami rahayu. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul di alam terbuka. Ya, karo macul, karo golek owo ya. Nah, kali ini Mbah Mul ingin menjelaskan tentang Wahyu Projo ya. Wahyu Projo itu apa toh? Nah, Wahyu Projo itu adalah sesuatu yang didapat oleh seorang pemimpin karena sudah dipilih dan ditakdirkan oleh alam. Jadi sudah kehendak dari Gusti Allah ya. Nah, Wahyu Projo itu untuk apa le? Apakah hanya startup sekelas Projo? Apakah hanya sekelas presiden atau apa? Nah, ternyata Wahyu Projo itu ada tingkatan-tingkatannya le. Nah, kita sendiri sebagai pemimpin, sama kita itu pemimpin keluarga le, kita dipilihkan jodoh itu sebenarnya kan mendapatkan wahyu projo, tapi dalam taraf kecil ya, untuk memimpin suatu keluarga kita didapatkan jodoh, dipilihkan, terus dijadikan suatu yang namanya dunia kecil untuk kita yang namanya keluarga. Nah, itu kita sudah mendapatkan yang namanya Wahyu Projo, tapi dalam tingkat keluarga. Nah, nanti ketika kita punya anak, punya keluarga, dan punya satu lingkungan yang namanya entah itu RW, lurah, diangkat jadi lurah sama kita juga dapat Wahyu Projo untuk memimpin semuanya itu, tapi tingkatannya untuk tingkat lurah. Nah, kayak gitu itu. Nah, kayak itu ya namanya ya podoe kita mendapatkan kemuliaan untuk, atau yang dikatakan amanah untuk memimpin suatu yang tingkatannya lebih rendah. Nah, terus setelah jadi lurah kita dipilih lagi untuk jadi camat. Loh, terus Wahyu Projone kayak apa, Mbah? Ya, Wahyu Projone akan lebih besar le. Jadi kita diberikan amanah oleh Gusti Allah untuk memimpin, anggaplah dari wong 100 dari wong 1000 ya. Otomatis kan kita diberi kepercayaan lebih. Terus seperti itu ya apa ya akan langgeng, Mbah. Ya tergantung nih. Yang namanya Wahyu Projo itu adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang sudah menjalani suatu hal yang namanya alur takdir ya. Dipilih ya. Semua seperti presiden, camat, kota, gubernur itu adalah sesuatu yang sudah dipilih dan sudah ditetapkan. Jadi yang bisa mengatur alur takdirnya ya Gusti Allah, dan kita sendiri yang menanam kebaikan ya, menandur kebaikannya. Nah, seperti itu. Terus kalau jadi gubernur atau kelasnya wali kota, itu Wahyu Projone kaya apa, Mbak? Ya, Wahyu Projone ya sama, lebih besar. Setiap orang yang akan mangku jabatan itu mendapatkan Wahyu Projo, istilah ya diberikan suatu amanah untuk mendapatkan semuanya, baik jadi nanti jadi gubernur sampai presiden, atau mungkin sekelas presiden di dunia ya akan mendapatkan hal lebih. Ya lebih memang untuk memangku suatu urusan yang lebih besar itu akan mendapatkan amanah ya, amanahnya juga akan lebih besar, dan semua yang bersifat lebih besar itu ya akan mendapatkan karunia dan karomah yang lebih besar. Nah, lo bingung toh? Nah, contohnya kayak gini wae, paling gampang deh ya. Seseorang yang sudah memiliki Wahyu Projo seorang presiden, terutama ya kita lihat sebagai dalam diri Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kita lihat sosok sederhana yang memang basicnya dari Solo ya, Solo jadi wali kota, terus jadi gubernur DKI, terus jadi presiden. Loh, ujuk-ujukunnya ya raiso loh le. Nek ora pancen Gusti Allah itu wis ngatur iku ora mungkin. Pasti akan terjadi dan akan menjadi hal yang namanya pemimpin itu tadi. Nah, terus fungsi Wahyu Projo itu apa le? Nah, Wahyu Projo itu seperti ini loh. Wahyu Projo itu sendiri adalah suatu anugerah yang diberikan Gusti Allah, yang sebenarnya untuk
menjadi pengimbang di dua alam. Loh, dua alam, Mbah? Loh iya le, seorang presiden atau raja, kita sebut raja gitu aja ya, ratu atau rojo tanah Jawa, terutama di keraton tanah Jawa ya, seseorang yang memimpin suatu wilayah atau kerajaan atau negara dalam dulu ya, jangan masuk kerajaan itu, kalau tidak mendapatkan wahyu projo ya nggak mungkin, karena wahyu projo itu sendiri adalah balancing, untuk mengimbangkan dua alam. Jadi seseorang yang mendapatkan derajat untuk jadi pemimpin itu pasti harus diselarkan di dua alam. Jadi dia memimpin alam yang goib, terutama sama manusia, dan juga alam yang goibnya. Jadi dua alam ini harus bersinergi. Ya semangka yang menghubungi dua alam itu bersinergi, dan kalau satu sisi tidak bisa, tidak imbang, ya nggak mampu, nggak jadi. Manusianya mau dipimpin, tapi ternyata di sisi goibnya tidak mau, ya sama aja, nggak gelem tadi. Makanya di situ semuanya balancing. Wah, balancing itu ya penyimbang ya. Wah, malah kaya cerita sing mitos-mitos itu ya lihat. Jadian wahyu projo itu untuk membalanskan gitu ya, mengimbangkan. Kalau ada apa-apa ya memang seperti itu. Nah, kalau sudah mau oncat itu wahyu itu mau lepas loh ya. Ya seperti kayak masa jabatan mau habis itu lepas. Ya memang lepas. Terus kalau udah lepas gimana, Mbak? Ya nggak apa-apa. Ono mana ya iso nanti nyalon pindu ya iso. Nah, yang sering kita lihat itu kalau di film-film itu kan, ketika mau nyalon lurah di desa-desa itu kan akan mendapatkan kayu wahyu. Nah, wahyu projonya itu wujudnya kalau di desa itu kayak sinar biru ya, istilahnya daru itu ya memang lintang kemuliaan ya, akan memangku suatu hal yang sifatnya jabatan besar. Nah, kalau orang mendapat wahyu nanti mimpinnya mangku bulan utawa mangan bulan. Nah, bulanku dipangan dari saamloan mangku donyo. Nah, karena donyo gede apa donyo cilik, kayak gitu lah. Yes, ora apa-apa, yang penting itu ya memang sesuatu yang sudah dipimpin, jadi pemimpin gitu ya. Ratu mbok pinandito apa wae iku wis Gusti Allah pancen wis nentone. Kita nggak bisa menggulingkan wis nganti lah nek kepareng ya iso. Jadi kita mau menjatuhkan seorang pemimpin negara, ya kalau memang Gusti Allah kepareng ya boleh, tapi kalau tidak ya tidak, karena mereka seorang pemimpin itu sudah dilindungi oleh Gusti Allah sebagai khalifah di muka bumi, sudah dipilih di dua alam. Nah gitu ya Lea, semoga ini bermanfaat. Setelah ini kita bahas lagi tentang apa yang namanya leluhur yang mengamping-amping soal Raja-Raja Tanah Jawa ya, karena Raja-Raja Tanah Jawa itu juga mendapat wahyu keprabuan, juga dituntun oleh mereka yang sudah berbeda alam sampai nanti anak cucunya dari beberapa generasi. Ya sebenarnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.